Anda tahu kan dalam Islam itu ada maslahat mudorot. Bagus banget, jelek banget, bahaya baik, manfaat banget, bahaya banget gitu ya. Jadi ada filosofi maslahat mudorot. Dari sinilah muncul hukum Islam atau matriks fikih. Yang manfaat banget namanya wajib, yang lumayan bermanfaat namanya sunat, yang tengah-tengah namanya halal atau mubah, yang kurang yang agak bahaya, agak ya bahaya namanya makruh, yang bahaya banget haram. Pemahaman nilainya begitu. Kalau kita coba analogikan, ada tokoh nasional yang kebanyakan orang ngomong gini, wah kalau bisa dia lagi deh yang jadi, harus dia lagi, kalau enggak dia lagi saya demo, harus dia lagi. Pamannya, saya nggak ngomong itu presiden. Sebab kalau pejabat kita yang di Indonesia ini semua di luar yang 5 ini. Tapi saya jelasin dulu yang 5. Pokoknya gini, ada lurah, semua penduduk mengatakan harus dia lurahnya. Sebab kalau nggak dia bisa kacau kita. Nah, itu berarti dia manusia wajib. Ada orang lain lagi, desa yang lain, kalau bisa sih dia lagi dong, kalau bisa, kalau nggak dia ya gimana, tapi kalau bisa dia dong gitu ya. Nah, itu berarti manusia sunat. Desa ketiga, mau dia mau enggak ya monggo-monggo aja, terserah sama aja. Nah, itu namanya mubah atau halal. Yang keempat, desa satunya lagi, kalau bisa jangan dia, namanya makruh. Desa yang terakhir, awas kalau dia jadi lurah, nggak mau saya kalau dia jadi lurah. Nah, gitu, itu namanya manusia haram. Ini hukum dari Allah, tapi kita boleh memakainya sebagai terminologi untuk menilai di antara kita. Now my question is, Dik doang ini manusia nomor berapa tadi? Harus ada dik doang, betul? Bukan cuman kalau bisa sih ada dik doang di dunia, enggak gitu, harus ada. Berarti dia wajib, ya kan gitu. Nah, nanti pulang ke rumah membaca koran, nonton TV, tinggal dilihat ini agak makruh ini. Oh ya, asuh haram dulu. Nah, tinggal dilihat. Itu juga bisa berlaku tidak hanya untuk figur, tidak hanya untuk manusia, berlaku pada pekerjaan, karya juga begitu. Ada tayangan, wah ini bagus nih, harus ada ini, harus ada ini. Nah, ada tayangan, enggak usah gitu. Kalau ada yang begini ya itu dia sunat dan seterusnya. Pokoknya terus ada tayangan lagi ya, gitu ya. Nah, tayangan tolong dinilai mana wajib, mana sunat, mana mubah halal, mana makruh, mana haram. Ini berlaku untuk apa saja. Makanan juga begitu. Makanan juga begitu. Oke, sekarang saya tanya, nasi, sayur, terus sing gorengane ya, terus kerupuk, sambel, 5 aja. Ini kalau dibalik urut-urutannya karena anatomi nilai Anda rusak, kira-kira makannya bagaimana? Boleh nggak dibalik? Yang wajib apa? Ya sambel mbahmu. Oke, sederhana ya. Jangan terbalik, itu namanya anatomi nilai. Sekarang di Indonesia ini kita sudah kehilangan anatomi. Bahkan orang tidak bisa menilai dirinya sendiri. Masa Pak Wiranto jadi wakilnya Yusuf Kala coba. Loh yuk terbalik dong, kasihan dong. Masa derajat seseorang ditentukan berdasarkan jumlah perolehan dalam pemilu? Allah itu sendirian dan tidak dipilih siapapun, dia tetap nomor 1 kan gitu. Emas itu tidak dipilih orang, yang dipilih malah perunggu, tetap emas. Emas harus tahu bahwa dia emas. Emas terus minder, iya aku mek perunggu lah, ya apa sampean.
Emas jangan minder, emas tetap emas. Aku nggak dipilih, nggak apa-apa. Dasar matanya picek gak roh emas. Itu dong. Aku nggak dipilih, nggak ada masalah. Masalahku bukan aku akan menjadi presiden. Masalahku adalah aku berpendapat aku bisa memperjuangkan nasib rakyat. Dan posisiku harus presiden. Nanti saya kalah, tidak ada masalah. Saya bukan akan menang, saya mau memperjuangkan. Kalau saya tidak diberi mandat untuk memperjuangkan, saya bersyukur kepada Allah. Wong niat saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah enak sih. Nah, mestinya punya cara berpikir seperti itu. Maka ketika pantun-pantunan melawan SBY, itu kehilangan kecerdasan. Semua cuman kasih umpan SBY kari, wah, tinggal nyemes SBY, tinggal nyemes. Kenapa orang sampai kehilangan kecerdasan? Karena fokus dia adalah kepentingan dirinya sendiri. Betul? Kalau dia fokusnya adalah rakyat, maka dia akan diberi kecerdasan oleh Allah, akan berlika-liku. PKS mestinya cool, tenang. Ojo, wah, gimana itu? Lu masuk PKS ngono rek. Iku lak dursosono nek. Ini bukan soal Budiono ini soal komposisi dong antara yang nasionalis sama yang Islami, kan gitu kan? Nah, mestinya nasionalisnya SBY, yang Islami HNW, kan begitu? Kan kita masih mengakomodasi kemungkinan seperti itu. Sebagaimana sekarang yang terjadi, yang nasionalis SBY Yusuf Kala Islami. Dula angel meneh toh. Itu idiom-idiom yang sangat kelabu, yang sangat tidak bisa dipegang anatomi nilainya. Mana sih yang lebih Islami, Yusuf Kala apa SBY? Ya angel delok. Yang Islami itu ya apa caranya? Apa nek? Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apa itu saya lebih Islami? Ya gorong mesti rek. Mari ngono ngeloni wong. Yang Islami yang bagaimana? Kenapa idiom-idiom abstrak seperti ini dipakai? Gitu loh. Saya tanya sekarang. Ini ada yang berpakaian Islami. Apa ada simbol-simbol Islaminya? Tapi Islami enggak? Dibanding sinetron Blatung, Islami mana? Mari kita temukan Islaminya. Islami itu kan kata sifat dari Islam. Kalau Islam itu harus orang yang beragama Islam. Tapi kalau Islami itu satu sifat, dia boleh Kristen, dia boleh tidak beragama, tapi punya perilaku yang bersifat Islam, maka disebut Islami. Tapi maukah parpol-parpol menerima bahwa ada seorang tokoh Kristen umpamanya yang berperilaku Islami? Bisa nggak dia dianggap Islami? Selama ini yang disebut Islami mesti orang Islam. Itu salah. Anjing itu Islami banget. Anjing, kalau kencing gini, Islami toh? Islami enggak? Loh, anjing kok? Loh, nek sampean ngene lah, itu gak Islami. Kalau anjing Islaminya ya gitu itu. Masa anjing terus cari toilet di terminal, ya kan?